Hai, bertemu lagi dengan saya Gasmom. Jadi kali ini saya mau unboxing buku lagi sekaligus review bukunya. Jadi ini ada sebuah paket buku. Oke, kita mulai saja unboxingnya ya. Jadi ini ada sebuah paket buku yang dikirim oleh Mbak Pelen Rosa. Sebenarnya ini dari Elpa ya, cuman karena kesalahan teknis jadi dikirim langsung oleh penanggung jawabnya, yaitu Mbak Pelen Rosa. Ini oke, kita buka ya. Terpaksa saya unboxing sendiri nih. Nih pengirimnya Mbak Pelen Rosa. Jadi paketnya sudah sampai ya Mbak. Kita unboxing. Ini adalah paket buku, 2 buah buku. Oke, jadi di sini ada 2 buah buku dengan judul Memeluk Luka Merengkuh Bahagia. Langsung kita buka aja ya. Oke, sekarang bukunya sudah kita buka dari plastiknya dan kita buka halaman demi halaman. Jadi buku ini manis ya sampulnya, dengan tema ungu yang manis. Jadi buku ini adalah antologi dengan tema perceraian. Jadi perceraian memang bukan hal yang diinginkan oleh setiap pasangan ya. Bahkan semua berdoa semoga itu jangan sampai terjadi. Tetapi kalau memang sudah terjadi, ada yang bilang itu takdir, ada yang bilang itu pilihan. Tapi memang semua pilihan kembali ke pribadinya masing-masing. Setiap orang memiliki alasan. Jadi buku ini bercerita tentang bagaimana kegigihan, bagaimana bangkitnya seseorang selepas perceraian, bagaimana seseorang berjuang untuk kuat, untuk tegar selepas perceraian yang dialami. Jadi ini kemarin temanya adalah ketegaran pasca perceraian. Jadi bukunya sudah kita buka. Ini ada. Jadi perceraian itu meninggalkan duka bukan hanya untuk satu pihak ya. Entah itu si wanita sebagai istri ataupun si laki-laki sebagai suami. Trauma, rapuh, terpuruk pasca perceraian bisa menimpa siapa saja, tidak memandang gender istilahnya. Jadi seperti sampul buku ini perempuan, ini laki-laki, keterpurukan bisa terjadi kepada siapa saja. Jadi kita buka bukunya ya, pembatasnya. Ini ISBN-nya lengkap semua. Ini para penulis yang berkontribusi menyumbangkan cerpen dalam buku ini. Kita buka blurb-nya dulu di belakang ya. Ini dia. Ada blurb-nya, ini penggalan dari cerita di dalam buku ini. Saat itu Alicia baru kelas 3 SMP dan Bonita kelas 1 SMP. Mereka tidak paham dengan perpisahan itu, namun karena tidak punya pilihan, mereka akhirnya ikut pindah ke rumah yang dikontrak oleh ayahnya tak jauh dari sekolah. Bukannya ibu sudah pindah rumah, Kak? Tanya Bonita heran. Alia yang menyetir mobil diam saja. Pikirannya berkecamuk antara sedih dan kecewa. Perpisahan orang tuanya sangat melukai hatinya. Dia pernah berharap orang tuanya akan berbaikan lagi dan mereka akan kembali ke rumah itu. Ternyata itu tidak pernah terjadi. Ibunya menikah lagi dan meninggalkan rumah masa kecil Alisa. Perceraian selalu menyisakan luka bagi siapapun yang terlibat di dalamnya. Namun hidup harus terus berlanjut. Harapan tak akan terputus karenanya akan ada cahaya baru di sana, cahaya yang menuntun ke masa depan yang lebih gemilang. Itu dia, untuk itu tegarlah. Jadi kalau dari blurb ini ya, bukan hanya pasangan yang mengalami luka, bahkan anak-anaknya pun mengalami luka. Seperti kasus ini Alisa dan Bonita. Buka isinya ya. Ini ada kata pengantar dari Ibu Seom Elva Mediatama.
satu yang mau aku pesan, tidak ada kebahagiaan yang sempurna. Mungkin kamu tidak bahagia bersama suami, tetapi kamu bahagia karena punya anak-anak yang manis dan jadi penggembira hati. Mungkin aku bahagia bersama suami, tapi aku tidak bahagia karena tidak memiliki buah hati. Allah sudah memberikan kebahagiaan dalam bentuk yang berbeda kepada setiap umatnya. Tinggal kita syukuri. Jangan pernah melihat orang yang lengkap dalam kehidupannya, tetapi lihatlah banyak orang yang lebih kesepian dari kita. Tidak punya sanak saudara, tidak punya teman, bahkan tidak punya apapun dalam hidupnya. Ini pesan dari Ibu Fahriah Ilyas ya, CEO dari Elva Media Tama. Jadi Ibu ini mengharapkan dengan adanya buku ini bisa menjadi inspirasi bagi yang mengalami perceraian, bisa menjadi sumber kekuatan bagi yang sedang terpuruk, dan terutama single parent ya, yang bukan hanya menyimpan luka untuk dirinya sendiri, tetapi juga luka untuk anak-anaknya. Oke, di sini dibuat juga, lewat buku ini saya dan teman-teman ingin menyampaikan sebuah pesan. Saya dulu berpikir bahwa perceraian berarti kegagalan, tetapi sekarang saya melihatnya lebih sebagai langkah di sepanjang jalan realisasi diri dan pertumbuhan. Perceraian tidak pernah menjadi pengalaman yang menyenangkan, itu pasti ya, tidak ada yang akan senang walau bagaimanapun itu. Sebagian orang melihatnya sebagai kegagalan dan mereka belajar menjadi orang yang berbeda begitu mereka putus. Dan terkadang kita belajar lebih banyak dari kegagalan daripada kesuksesan. Ini dari Ibu PC kita, yaitu Valen Rosa. Oke, ini daftar isinya. Saya juga menyumbang di sini, yaitu Pelangi Selepas Badai, halaman 134. Ini cerita pertama dari Mbak PJ-nya Valen Rosa, yaitu Kemuning. Saya tadi 134 ya. Ini Pelangi Selepas Badai. Ini berkisah tentang Shakira yang mengalami perceraian dengan suaminya, dan yang paling parah, dia dan suaminya berada dalam satu atap pekerjaan. Jadi dia harus bertemu dengan suaminya selama proses perceraian mereka yang belum selesai, dan bahkan sampai mereka akhirnya bercerai. Ini di belakang ada bionarasi penulis. Ini dia. Oke, itu di unboxing kita kali ini. Terpaksa saya unboxing sendiri karena tidak ada yang menemani. Beginilah hasilnya. Jadi bukunya sudah sampai dengan selamat, sudah saya unboxing. Terima kasih untuk bukunya, dan semoga memang antologi ini bisa menjadi sumber kekuatan bagi mereka-mereka yang sedang terpuruk dalam kegagalan pasca perceraian. Oke deh, sampai di sini dulu unboxing kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Dadah dari saya Gasmom.